DPRD Tulungagung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Penyampaian Ranperda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna Dewan yang berlangsung di Ruang Geraha Wicaksana lantai 2 kantor DPRD Tulungagung. Hadirin disilakan duduk kembali. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono Esos dan dihadiri Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM itu juga beragenda penyampaian perubahan Propemperda tahun 2023. Marsono saat rapat paripurna sempat mengucapkan selamat pada Pemkab Tulungagung yang telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Tanggal 25 Mei tahun 2023. Hadirin beserta rapat paripurna yang berbahagia, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah pada tanggal 17 Mei tahun 2023 telah disepakati bersama bahwa rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka penyampaian perubahan Propemperda tahun 2023 dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dilaksanakan pada hari ini Rabu tanggal 31 Mei 2023. Dari 50 orang anggota Dewan telah hadir 32, yang lain masih belum ada keterangan. Quorum telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung nomor 01 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2022. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 31 Mei 2023, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Penyampaian perubahan Propemperda tahun 2023.
3. Penyerahan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dari Bupati kepada Ketua DPRD. 4. Sambutan Bupati Tulungagung. 5. Penutup. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Hadirin peserta rapat paripurna yang terhormat, memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian perubahan Propemperda tahun 2023 kepada yang bertugas. Dipersilakan. Perubahan Propemperda tahun 2023 itu dibacakan oleh anggota Bapemperda DPRD Tulungagung Yuli Nadhifah Triswati ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara Bupati Tulungagung, yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara Sekda, Asisten Sekda, dan staf ahli, yang terhormat Saudara jajaran Kepala UPD Kabupaten Tulungagung, Direktur, Inspektur, rekan wartawan yang kami banggakan, dan seluruh hadirin peserta rapat paripurna DPRD. Marilah kita senantiasa mengejarkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan hikmah dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir mengikuti acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Pertama-tama kami sampaikan ucapan selamat kepada pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung yang sukses mempertahankan capaian opini wajar tanpa pengecualian hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Timur atas laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan peraihan keempat secara berturut-turut. Hadirin yang berbahagia, kami sampaikan bahwa berdasarkan rapat badan pembentukan peraturan daerah bersama dengan tim asistensi pembahas peraturan daerah yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 telah ditindaklanjuti dengan perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2023 dikarenakan terdapat penambahan rancangan peraturan daerah yang akan dibahas pada masa sidang 3 tahun sidang 4 periode Mei sampai dengan Agustus dan masa sidang 1 tahun sidang 5 periode September sampai dengan Desember tahun 2023. Ranperda yang ditambahkan pada perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2023 untuk dibahas pada masa sidang 3 tahun sidang 4 periode Mei sampai dengan Agustus tahun 2023 berjudul 1. Ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. 2. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung. Penambahan ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas, memiliki peranan dan kedudukan yang penting dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat mandiri, sejahtera, adil, makmur, dan berdaya saing dalam menghadapi kemajuan dan tantangan perubahan zaman dengan tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung. Perubahan perda sebagaimana dimaksud dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang terkait. Dari hasil evaluasi bersama dengan tim akademisi, perlunya penambahan kewenangan delegasi, pembinaan terhadap masyarakat, dan khususnya terkait dengan perizinan dan penjualan.
Ranperda yang ditambahkan pada program pembentukan peraturan daerah tahun 2023 untuk dibahas pada masa sidang 1 tahun sidang 5 periode September-Desember tahun 2023 berjudul 1. Ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 27 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perpustakaan. 2. Ranperda tentang pengembangan pertanian organik. 3. Ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan. Ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 27 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perpustakaan adalah untuk memberikan kepastian hukum atas lembaga atau organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam penyelenggaraan perpustakaan. Ranperda tentang pengembangan pertanian organik adalah untuk mengembangkan teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Yang bertujuan utama dari pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya, serta tidak merusak lingkungan. Ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan adalah untuk menjamin penyelamatan arsip, di mana sebagai sumber informasi dan mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan di daerah, arsip harus dikelola, dipelihara dan dilestarikan guna mendukung hak keperdataan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pertanggungjawaban daerah secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Maka setelah mendapatkan kesepakatan dan persetujuan dilakukannya perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2023, Ranperda yang akan dibahas pada masa sidang 3 tahun sidang 4 periode Mei sampai dengan Agustus tahun 2023 diantaranya berjudul 1. Ranperda tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 2. Ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. 3. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung. 4. Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 5. Ranperda tentang pengelolaan sampah. 6. Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. 7. Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran tahun 2023. 8. Ranperda tentang perubahan kelima atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tulungagung pada perusahaan daerah aneka usaha Kabupaten Tulungagung. Berikutnya ranperda yang akan dibahas pada masa sidang 1 tahun sidang 5 periode September sampai dengan Desember tahun 2023 diantaranya berjudul 1. Ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 27 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perpustakaan. 2. Ranperda tentang pengembangan pertanian organik. 3. Ranperda tentang pengelolaan perparkiran. 4. Ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan. 5. Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Hadirin yang terhormat, demikianlah penyampaian perubahan program pembentukan peraturan daerah oleh Pemperda DPRD Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya akan disusun dalam surat keputusan DPRD. Semoga apa yang bisa kita lakukan membawa peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat Tulungagung di masa mendatang. Amin amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung, Samsul Fitar SAG MPD Ketua ditandatangani, Insinyur Gani Wardoyo Wakil Ketua ditandatangani. Disampaikan terima kasih kepada Saudari Yumna Depah Triswati. Selanjutnya penyerahan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Kami serahkan kepada pembawa acara. Dilaksanakan penyerahan ranperda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 oleh Bupati Tulungagung kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Untuk itu, mohon perkenan Bapak Bupati Tulungagung untuk dapat menuju tempat yang telah ditentukan beserta dengan pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung. Saudara Bupati Tulungagung, silakan. Sementara itu, Bupati Marioto Birowo dalam sambutannya usai menyerahkan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 pada Marsono mengungkapkan realisasi pelaksanaan APBD tahun 2022. Ia membeberkan sisi pendapatan di APBD tahun 2022, realisasinya sebesar 102,31% dari 2,582 triliun menjadi 2,642 triliun. Sedang di sisi belanja realisasinya sebesar 87,45% dari 3,331 triliun, terrealisasi 2,913 triliun. Sedang di pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran sama-sama terrealisasi 100%. Di penerimaan dari 782,262 miliar, terrealisasi 782,262 miliar. Dan di pengeluaran dari 33,454 miliar, terrealisasi 33,454 miliar. Sementara silpa sejumlah 477,597 miliar. Saudara pimpinan beserta rapat paripurna Dewan yang terhormat. Juga pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya menyampaikan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Secara singkat dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Anggaran pendapatan pada tahun 2022 adalah sebesar 2.585.616.333 dan realisasi pendapatan sebesar 2.424.472.447 atau sebesar 102,31%. 2. Anggaran belanja tahun 2022 sebesar 3.497.987 dan realisasi sebesar untuk belanja sebesar 2.988.510.341 23 atau sebesar 87,45%. 3. Pembiayaan. A. Penerimaan pembiayaan. Anggaran penerimaan pembiayaan sebesar 782.732.342 dan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 782.732.342 38 atau sebesar 100%. B. Pengeluaran. Anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar 33.850.688 dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar 33.850.688 atau sebesar 100%. 4. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau silpa. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar
Rp493.760.760. Bupati Marioto Birowo juga mengucapkan terima kasih atas dukungan pimpinan dan anggota DPRD Tulungagung sehingga LKPD tahun 2022 mendapat opini WTP dari BPK RI. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan saya berharap agar kerjasama yang harmonis selama ini tetap dapat terjaga dan berlanjut dengan baik di masa-masa yang akan datang. Dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santum. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Demikian rapat paripurna pada hari ini telah selesai. Dan sebelum rapat paripurna ini kita tutup, sampaikan terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti rapat paripurna dengan tertib dan lancar. Maka dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna di Kabupaten Tulungagung kami nyatakan ditutup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bupati berharap agar kerjasama yang harmonis selama ini tetap dapat terjaga dan berlanjut di masa-masa yang akan datang. Jadi pada sore hari ini dilaksanakan sidang paripurna DPRD dalam rangka untuk penyerahan rancangan laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2022. Sesuai dengan aturan bahwa memang masalah LHP nanti akan dilakukan dalam peraturan daerah. Hal ini merupakan sebuah kebutuhan hukum, persyaratan admisi yang harus dipenuhi. Jadi kami alhamdulillah Kabupaten Tulungagung kita sudah berturut-turut 4 kali ya, sehingga sudah merupakan atensi dari pemerintah pusat dalam memberikan satu bantuan-bantuan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah. Karena kita sudah berturut-turut yang kita rintis mulai 1, 2, 3, 4. Ribatnya berapa? Ya, ribatnya nanti sementara ini adalah kita penerangan pelaksanaan pemerintahan ya, dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk baik. Kalau ribetnya belum, biasanya merupakan misalkan insentif daerah itu. Kalau biasanya kan kemarin dapat berapa sih? Ya kita masih belum saat itu. Yang dapat itu kan minimal 5 kali berturut-turut. Oh. Jadi Pak, untuk pertahanan atau menuju yang 5 kali ini? Ya 5 kali yang jelas masing-masing OPD ini kita genjot agar administrasinya lebih tertib dan benar. Jadi tertib dan benar. Dalam artian administrasinya baik, pelaksanaan di lapangan juga baik. Dalam masa transisi bisa juga Kami rasa gitu. Sekarang RPJMD kan sudah kita buat jangka pendek menengahnya. Terhadap siapapun nanti pejabat setelah saya habis masa jabatan saya pada Oktober nanti kan akan diteruskan oleh PJ dengan berpedoman tetap pada itu. Dan mudah-mudahan apapun bahwa OPD dalam jajaran pemerintah kabupaten, camat dengan seluruh unsur pemerintahan termasuk desa itu memang harus administrasinya baik. Sehingga kita yang sudah 4 kali berturut-turut harus bisa meningkatkan menjadi 5 kali yang merupakan satu legalitas yang diakui oleh pemerintah untuk mendapatkan bantuan insentif daerah. Belum ada. Itu kita tunggu dari pusat. Ini Pak Bupati sudah dimintai istilahnya atensi atau pendapat oleh pusat? Belum. Jadi nanti ada
aturan yang kira-kira nanti kira-kira sekitar bulan Juli ya, kan kurang 2 bulan biasanya. Iya, sekitar bulan Juli. Kemarin kami baru rapat di Mendagri, banyak teman-teman yang menanyakan karena ini adalah pilkada serentak itu yang habis akhir bulan September itu di Jawa Timur sebanyak 18 kepala daerah, termasuk Gorontalo.